Bunga ketiga, Sakura, saya tersentak. Tuan Nakamura sudah berdiri di hadapan, tetap seperti seekor burung cikalang. Sakura adalah panggilannya kalau dia menghendaki sesuatu dari saya. Sudah hampir 5 bulan kau berada di sini. Maukah kau kuajak keluar? Serta-merta saya menatap sorot mata itu. Kamu tidak percaya kan? Okelah, kita jalan-jalan. Tapi dengan catatan, kau tidak berada jauh dengan saya. Dan sekejap saja kau pergi atau kabur, kau akan mati, Sakura. Sekejam itukah Tuan pada diri saya? Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Ayo bersiap-siaplah anak manis, ada pesta malam ini di rumah seorang republik. Saya duduk termangu di sebuah sudut, memperhatikan sekeliling. Sepertinya ini sebuah pesta bagi orang-orang Nippon yang menang perang. Sebuah pesta yang baru dilihat seumur hidup saya. Sebuah ruangan besar dengan lampu yang remang sangat memukau pandangan saya. Bukan saja karena bagian rumah itu seperti keraton dengan berbagai bentuk ukiran di setiap dinding, tapi juga ruangan ini sangat mewah di mata saya. Di berbagai sudut tampak mawar-mawar bermahkota besar serta bermacam-macam anggrek hidup dengan vas besar dan bermotif. Benda itu berkilauan terkena lampu. Berbagai pintu keluar yang ada di sana berbingkai ukiran pula. Tempat ini penuh dengan orang dengan berbagai gaya. Mereka terdiri dari para laki-laki berseragam perwira. Seperti halnya Tuan Nakamura, mereka bermata sipit, berkulit kuning, dan berbicara dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Dari sebuah sudut yang lain mengalun musik cukup lembut. Sesekali tercium harum parfum, harum yang hanya saya rasakan setelah saya mengenal orang-orang Jepang ini. Selamat malam Tuan Nakamura. Seseorang menyambut kedatangan tuan saya yang duduk agak jauh dari saya. Terima kasih, laki-laki itu turut manggut, lalu melambaikan tangannya ke arah saya. Kesini Sakura. Saya menurut. Saya tahu beberapa pasang mata melihat ke arah saya. Ada yang tersenyum manggut-manggut sambil mengelus dagu. Ada juga yang hanya menelan ludah. Entah mengapa mereka bersikap seperti itu. Malam ini saya akan memperkenalkanmu pada mereka. Tidak sebagai boneka saya, Sakura, tapi sebagai calon istri saya. Tuan Nakamura membimbing saya. Saya tercengang menatap Tuan Nakamura dengan wajah serius. Dalam remang ruangan ini jelas sekali dia pun menatap saya dengan serius. Saya? Ya, kamu akan menjadi istriku, Sakura. Tuan mau menikahi saya? Ya, menikah. Kawin. Seketika mulut saya terkunci. Kenapa diam? Kamu mau, bukan? Saya tetap diam, menunduk. Sudahlah, kau hanya perlu diam dan menikmati tempat ini. Saya membisu. Segera pikiran saya melayang, bayangan aneh tampak begitu jelas di mata. Senyumnya mengembang. Dia juga berkata, kebahagiaan yang paling tinggi dari seorang perempuan adalah ketika seorang laki-laki mengajaknya menikah. Menikah? Ya menikah. Itulah kata-kata nenek saya. Bagi Ene, sepertinya laki-laki adalah segalanya bagi seorang hidup. Bagi Ene, sepertinya laki-laki adalah segalanya bagi hidup seorang perempuan. Saya tidak mengerti mengapa Ene berbicara seperti itu. Karena kenyataannya justru laki-laki adalah malapetaka dan sumber rasa sakit. Laki-lakilah yang membuat saya kehilangan segala kehormatan. Sekian tahun yang lalu saya memang mendamba seorang laki-laki. Meskipun hal itu selalu membuat saya menyembunyikan apa yang saya rasa. Dan
cukup hanya ada di hati saya, tapi rasa itu malah berbalik menjadi sumber rasa sakit yang dalam. Karena saya tahu apa yang saya dambakan tidak akan terwujud, tidak akan jadi kenyataan. Bagaimana mungkin saya yang hanya perempuan bodoh mendamba seorang laki-laki yang jauh berada di atas saya segalanya. Bahkan menyebut namanya pun saya tidak sanggup. Sampai akhirnya Tuan Nakamura menyuruh bawahannya untuk menarik saya dari kehidupan saya yang sesungguhnya di kampung. Meninggalkan teman-teman, juga Neh yang sangat saya cintai. Juga rasa sakit itu. Malam itu ada pertemuan yang sangat tidak diduga bagi saya. Sulit saya mempercayainya. Ketika setelah malam dan hampir semua peserta pesta mabuk, termasuk Tuan Nakamura, saya menemukan wajah yang telah sekian lama jauh dari jangkauan. Dia menghampiri saya. Wajahnya sangat tegang. "Nyai Mas Riah, ini kamu?" Saya tertegun. Apalagi ketika tangannya menyentuh, lalu memegang tangan saya erat sekali. Seketika dada saya berdesir, gemetar menguasai tubuh saya. Begitu saja, tiba-tiba segenggam keinginan di masa lalu padanya kembali berputar-putar di kepala. Betulkah pemilik kedua mata itu? Betulkah pemilik kedua mata itu adalah Cep Permana? Laki-laki yang seiring waktu dan peristiwa telah tenggelam dalam rasa malu saya karena telah menyerahkan diri pada Tuan Nakamura. Tapi saya akui, meskipun rasa malu ini besar, sinar dari sepasang mata bulat itu masih menyengat di hati saya. Hidungnya, alisnya yang tebal, berpadu dengan tulang dahi yang kuat. Wajah itu begitu kental di mata saya. "Nyai," laki-laki itu meyakinkan wajah saya. "Ini saya, Cep Permana." Laki-laki tegap yang berkemeja putih itu mengangguk. "Ya, ini saya." Pekiknya tertahan, sedangkan matanya masih membulat menatap saya. Sepertinya mata itu mengagumi diri saya yang sudah berubah wujud. Saya sadar, terlalu banyak yang berubah setelah saya pindah ke rumah Tuan Nakamura. Mungkin karena pakaian saya atau perubahan diri saya, juga saya sering merawat tubuh saya karena tuntutan Tuan Nakamura. Meskipun sesungguhnya saya perih melakukannya. Mata saya mulai menghangat, pandangan saya mulai kabur, kepedihan itu makin menganga. Rasanya ingin berteriak-teriak sekerasnya. Segala pengalaman saya bersama Tuan Nakamura terhampar dalam ingatan, membuat saya malu sendiri seketika. Betapa tidak berartinya hidup saya sekarang ini. "Nyai," saya menunduk. Pipi saya mulai membasah. Ya, air mata ini rebah sudah. "Apa kamu masih bisa saya percayai sebagai orang pribumi?" bisik Cep Permana. Kata-kata itu sangat menyakitkan. "Maksud Cep Permana apa? Bukankah kau menikah dengan keparat itu?" desisnya sekali lagi dengan telinga. "Bukankah kau akan menikah dengan keparat itu?" desisnya dekat sekali dengan telinga saya. Andai Tuan Nakamura melihat pemandangan ini, sudah tentu Cep Permana akan diseretnya. Saya menelan ludah, menggeleng, air mata makin menderas. "Jika kau sudah memutuskan untuk menerima tawarannya, itu artinya saya harus berpikir 2 kali untuk menjelaskan kepadamu tujuan datang ke tempat ini sebagai tamu." Saya kembali menggeleng, sulit untuk berkata-kata. Sesulit saya menghapus air mata saya. Untunglah ruangan ini agak remang. Tentu saja saya masih bisa menyembunyikan wajah dari pandangan siapapun. Dan di tempat ini semua orang asik dengan teman bicaranya masing-masing. Siapapun, Nipong dengan Nipong, pribumi dengan pribumi, atau Nipong dengan pribumi, dan sebaliknya. Termasuk Tuan Nakamura yang sudah berada jauh di jangkauan saya.
Karena saya berpikir sekarang kamu ada di pihaknya. Saya kembali menggeleng, air mata saya mulai berhenti alirnya. Apa diamu tadi berarti kau akan menjadi istrinya? Saya menggeleng, mulai berani menatapnya. Jawablah dengan bibirmu, Nyai. Saya tidak mau menikah dengannya. Tapi saya tidak bisa lari dari Tuan Nakamura. Laki-laki itu terdiam, menatap saya tajam. Degup jantung saya makin menghentak, satu persatu harapan itu hilang. Saya yakin akan seburuk-buruknya laki-laki ini menilai saya. Saya yang telah sekian lama dikurung di rumah Tuan Nakamura. Tak ada gunanya memiliki cinta, meskipun cinta seorang perempuan bagi laki-laki dengan sepenuh-penuhnya. Cep, bagaimana kabar Neh saya? Saya mengalihkan perhatian. Kehidupan di kampung sudah tidak jelas arahnya, Nyai, tapi mereka masih punya Tuhan. Itulah yang membuat mereka masih punya harapan, termasuk nenekmu. Apa dia sehat? Apa kau akan mengabari pernikahanmu, Nyai? Laki-laki ini malah berbalik bertanya. Saya menunduk. Betulkah pernikahan itu? Saya tidak mau, Cep. Lebih baik saya mati. Dengan pernikahan, dengan status saya sebagai istri, itu artinya saya harus mengorbankan diri untuknya. Saya tidak mau, karena sebenarnya saya ingin membunuh tuan itu. Hanya saya tidak tahu bagaimana caranya. Bukankah dengan status saya sekarang, saya bebas melakukan apa saja padanya, tanpa takut dosa? Sekalipun yang saya lakukan selama ini adalah dosa yang tidak berampun. Tak terasa air kembali mengalir di pipi saya. Entah dari mana arah angin yang menggerakkan tangan itu. Tiba-tiba tangan Cep Permana menyentuh pipi saya, menghapusnya. Saya tersentak, menyadari keadaan. Suasana seperti ini tidak bisa dibiarkan. Baiklah kalau begitu, kau bisa lakukan apa saja. Kau sangat tahu caranya. Saya terdiam. Laki-laki itu berlalu, menghilang. Saya termangu. Bahkan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Benarkah laki-laki itu Cep Permana?